Ya, kita lihat review sebentar. Minggu lalu atau 2 minggu lalu kita belajar punctuation. Ya, punctuation itu seperti tanda baca, koma, titik, ya. Kemudian kalau titik atas itu berarti titik koma, kalau titik koma itu berarti tanda tanya, ya kan? Nah, itu dalam Yunaninya. Kemudian kita udah belajar aksen. Aksen itu ada tanda acute, grave, dan circumflex. Ya, kemudian kita udah belajar tentang ya breathing mark, ya, tanda nafas, ada rough, ada smooth. Rough itu dibaca H, yang smooth itu silent, ya, tidak dibaca. Kemudian kita udah belajar diphthong, ada I, E, oi, au, u, wi, you, oi, eu, ya, you juga ini sama, ya. Oke, ada iota subscript, ya, misalnya di hora, grafe, logo, ada koma di bawahnya, ya, ada iota di bawah, vowel, alpha, eta, dan omega. Nah, nanti kita udah belajar diphthong, konsonan, dan vowel. Vowel itu ada 7, ya. Huruf hidup atau vokal itu ada 7. Alfa, beta, ya. Apa saja vokalnya? Alfa, enggak, yang vokal. Alfa, epsilon, eta, iota, terus omikron, dan epsilon, dan omega. Nah, itu vokal. Oke, sekarang kita suku kata, ya. Ini yang belum. Sebentar, suku kata atau syllabification. Syllabification. Syllabification itu suku kata. Misalnya, ya, ini di buku halaman berapa? 17, ya. 17. Ada? Sudah buka? 17. Yang judulnya nih, Basic of Biblical Greek. Nih. Yang ini. Ya, ada bukunya? Nah, buka halaman 17 di situ. Oke. Ini syllabification atau suku kata. Bagaimana kata itu, sebuah kata itu sebenarnya dibentuk dari beberapa suku kata. Nah, suku kata itu ada aturannya, ya. Nah, misalnya yang pertama, satu vokal atau satu diftong berarti satu suku kata. Misalnya contohnya ini bahasanya apa ini? Ake, ake koamen, ya kan? Nah, ini ada berapa vokal di situ? Alfa, theta, omikron, alfa, dan epsilon. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 suku kata. Nah, itu dia. Ake koamen. Ya. Kalau ini, coba baca. Martu rumen. Ya kan? Martu rumen. Nah, berapa vokal di situ? Vokalnya 3. Diftongnya 1. Diftongnya yang mana? Ini. Jadi diftong itu dihitung 1. Berarti berapa suku kata? 4. Ya kan? Marturumen. Bahasanya marturumen. Ake koamen marturumen. Oke, itu aturan pertama, ya. Satu vokal atau satu diftong itu dihitung 1 suku kata. Nah, aturan kedua, konsonan yang tunggal atau yang single
ya, itu ikut dengan vokal yang diikuti. Contoh, ini berapa vokal ini? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 suku kata. Bacanya eoramen. Ya, eora amen. Ya. Nah, ini a single consonant by itself goes with the following vowel. Ya, misalnya nih ada R, konsonan kan, ikuti yang di depannya A, bukan yang di belakang. Paham? Nah, misalnya A, apa kan ini kan, dia pasangannya dengan A yang di depan, bukan A yang di belakang. Nah, M, nih, mu, pasangannya dengan epsilon atau alpha. Epsilon. Jadi dia pasangannya dengan di depan. Ya, bukan yang di belakang. Nah, kalau ini coba baca. Teya sa meta. Nah, konsonannya mana? Konsonan. Konsonannya mana? Silon itu vokal. Jadi bedakan konsonan arti ya dengan vokal. Itu. Iya, teta, ya kan? Yang ini kan? Terus ada sigma, ada mu, ada teta. Itu semua konsonan. Nah, kamu lihat konsonannya selalu berpadanan dengan vokal yang di depan, bukan di belakang. Paham? Nah, jadi kalau cara menghitung suku katanya ada berapa? Lihat vokal atau vowelnya. Lihat vokal atau konsonannya. Vokalnya. Vokalnya ada berapa? Ya, lihat atau diftongnya ada berapa kan? Jadi kayak gini, etia sama eta ada berapa? Berapa vokal? Hah? Bisa hitung nggak sih kali? Berapa vokal etia sama eta? 6 kan? Nah, hitung 1 0-nya nggak bisa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang gede ya? Gedein ya. Nah, gedein lah. Mata kalian ini udah parah. Nih, mana jadinya? Oke lah. Nah, ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Konsonannya 6 berarti ya suku katanya 6. Kalau vokalnya 10 ya suku katanya 10. Paham? Nah, misalnya ini contoh. Etea sameta. Berapa itu, Indra? Ini berapa ini? Yang disebut vokal apa saja vokal? Sila. Sila. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau konsonan ya ada berarti ada berapa? 17. Ya kan? Itu tadi susah sih hitung itu. Nah, peraturan kedua, konsonannya ikut vowel yang di depan. Misalnya nih, teta, lihat tuh. Teta digabungkan dengan epsilon di depan kan? Bukan yang di belakang. Yang di belakang sendiri nih. Nah, misalnya apa lagi nih? Sa, sigma kan? Sigma itu konsonan kan?
Ya. Nah, pasangannya dengan A yang di sini atau A yang di depan? Jadi sa gitu. Satu cluster atau satu suku kata. Paham? Nah, jadi kalau ini ada 6 ya. Nah, kalau ini ada berapa? Eo Rakamen. 5. Kenapa? Kok 5 suku kata kenapa? Karena apa? Iya, karena vokalnya kok nggak nyambung sih kan? Karena vokalnya 5, maka suku katanya nah, ini akibat 2 minggu nggak belajar. Ya, si disiram air panas nih. Oke, yang ketiga, two consecutive vowels that do not form a diphthong are divided. Jadi kalau ada 2 vokal berturut-turut, tapi itu bukan diphthong, maka itu dipecah. Ya, misalnya nih, ada vokal E dengan A. 2 vokal kan? Tapi bukan diphthong. Kalau diphthong kan jadi 1. Contoh kayak di atas ini. Ini diphthong ini. Misalnya U ini. Jadi 1 kan? Nggak dipisah. Jadi 1 suku kata. Sedangkan yang ini E dengan A diphthong nggak? Bukan. Jadi dipisah. Maka jadi E, T, A, Sa, Me, Ta. Coba baca. Berapa suku kata? Lihat, E dengan A-nya pisah loh. Karena bukan diphthong. Ya, nah ini aturan nomor 3. Terus baca nih. Ini apa ini? Huruf besar apa nih? Eta kan? Esayas. Nah, lihat tuh ada tanda titik 2 di atas, tanda apa ini? Ayo. Ah, ah, udah lupa. Goodbye, goodbye. Itu kan ada titik 2 di atas kan? Nah, itu tanda apa? Oh, itu Pak, iya. Kata Firda semikolon. Hah? Apa itu diaresis? Semacam pisang goreng. Apa Ridwan diaresis? Di atas. Iya, maksudnya gimana itu? Itu apa itu? Itu sejenis makanan kah? Atau minuman? Atau apa? Hmm? Tuh, nggak catat kemarin. Macet tadi coba bukan titik 2 itu dimaksud diaresis. Iya, maksudnya apa? Tanda diaresis. 2 vowel itu? Iya. Jadi A dengan I itu terpisah. Nah, ya. Jadi berapa suku kata nih? 4. 1, 2, 3, 4. Walaupun A dengan I itu bisa bentuk diftong kan? Ya kan? Kan ada diftong I kan? Ya. Tapi karena ada diaresis, dia nggak mau bersekutu. Maunya pisah. Paham nggak, Oktober? Maunya pisah. Ada tanda titik 2 di A. Nah, itulah tanda diaresis. Apa itu diaresis? Ya, menunjukkan 2 vowel itu dipisah. Walaupun misalnya A dengan I itu diftong harusnya kan, tapi dipisah. Akibatnya ya suku katanya nambah. Harusnya 3 jadi 4 kan? Ya. Yesayas.
Coba baca. Yesayas. Oke. Bukan sayas, tapi sayas. I-nya terpisah. Ya, kalau di bahasa Indonesia jadi Yesaya. Ya, Nabi Yesaya itu. Oke. Yang keempat, a consonant cluster that cannot be pronounced is divided. Ya, the first consonant goes with the preceding vowel. Jadi kelompok konsonan yang nggak bisa diucapkan itu dipecah. Konsonan yang pertama mengikuti vowel yang di belakangnya. Nah, ini contohnya. Ini kan ada, lihat konsonannya sampai 3 ya. M, P, sama R, ya kan? 3 loh. Ini bukan satu kelompok. Tapi dipisah. Konsonan yang pertama kan M kan? Mu kan? Nah, itu ikuti vowel yang di belakangnya. Yang kedua ikut vowel yang di depannya. Jadi M prostan. Baca M prostan. Nah, berapa suku kata? 3. 1, 2, 3. Karena 3 vowel. 3 vowel. Tapi ini kita masalahnya konsonannya. Konsonannya itu kan ada M, ada P, ada roh. Nah, kalau terjadi kasus kayak gini, ini kayak ini R, ada X, ada E. Ini vokal ya. R dengan X itu terpisah. Memang nggak bisa digabung. Soalnya nggak bisa diucapkan. Nggak bisa diucapkan kan. Kalau ini kan bisa diucapkan. Pro. Kalau ini nggak bisa. Ini gabung di depannya. R, X itu nggak bisa diucapkan. Jadi dipisah. Ya, jadi kalau nggak bisa diucapkan, konsonannya dipisah. Oke, coba baca. M prostan. Arcades. Arcades. Ya, ini berapa suku kata? 2. Nah, itu aturannya ya. Oke. Sekarang yang kelima, a consonant cluster that can be pronounced together goes with the following vowel. Nah, kalau sebaliknya konsonannya bisa diucapkan, maka mengikuti vokal yang di depan. Misalnya nih, S, T, ini bisa kan? Nah, ikut yang di depan. Misalnya G, R, gra. Nah, ini bisa dibaca. Ikut vokal yang di depan. Kristos. Kristos. Bukan Kristos, tapi Kristos. Nah, kri dulu. Baru stos. Kristos. Nah, itu yang benar. Bukan Kristos, tapi Kristos. Di transliterasi ya. Baru stos. Bukan gini. Yang benar yang atas lah bawah. Kristos. Bukan Kristos. Ya. Oke. Nah, ini grave. Iya. Nah, ST-nya ikut vowel di depan. GR-nya ikut vowel yang di depan karena bisa diucapkan. Yang keenam, double konsonan itu di A. Misalnya L dengan L ini dibagi. Jangan gabung. Ya, gamma dengan gamma dipisah. Ini roh dengan roh dipisah. Ya kan? Nah, jadi kalau ketemu konsonan yang sama nggak boleh gabung, dipisah.
Ya. Nah, itu aturannya. Coba baca. Apang gelomen. Lomen. Ya. Kalau ini par ya paresia. Oke, apang gelomen paresia. Ini berapa suku kata? Hah? 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena 5. Kalau paresia berapa? Mengapa? Kok disebut 4? 4 vokal. Apa saja? Alfa, theta, iota, alfa. Itu ya. Nggak sulit lah. Ya. Lebih sulit masak. Gampang. Yunani itu gampang. Malah yang sulit teman yang males. Yang lebih sulit males itu lebih sulit. Ya. Ya. Oke, ketujuh. Compound words are divided where joined. Jadi kalau ada kata-kata compound, misalnya kayak ini antikristos, ya, itu dipisah. Misalnya nih, anti dengan Kristos pisah, jangan digabung. Balo itu dipisah, ya. Balo, antikristus. Juru selama itu dipisah. Misalnya juru selama itu bisa. Juru masak itu bisa. Nah, ini dipisah. Antikristos bisa, ya kan? Anti bisa Kristos. Ini berapa sebutan? 2, 3, 4. Hitung aja berapa vowel. Hah? Ini berapa? 3, Pak. 3, Pak. Ada berapa? 4. A, I, O. 4 kan? Ya, Pak. 2. Iya. 3 suku. Kenapa? Kenapa kok 3 vokal? 1, 2, 3 suku kata. Berarti 3 vokal. Yang mana? Oh ya, compound-nya ini misalnya anti dengan Kristos dipisah, jangan digabung ya. Misalnya kayak juru selamat, bisa kan? Penulisannya dipisah. Tapi suku katanya berapa ini? D, U, 1, R, U. Wah, ya kan? Hitung aja berapa vokalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, suku kata. Tapi berapa kata? 2. Suku katanya 5. Ngerti nggak? Katanya 2, kata nggak boleh digabung, harus dipisah. Jadi jumlah katanya 2. Suku katanya tergantung berapa vokal. Ngerti? Ngerti, Pak. Iya. Nggak ngerti? Hah? Iya. Ya kalau vokalnya ada yang sama kan dipisah. Misalnya nih mana tadi? Kalau ada G dengan G kan dipisah. Jadi
Ah, dipisah, dipisah. Dua kata. Jadi enggak. Kamu mau bertanya apa? Suku kata bukan kosakata. Iya, enggak. Kalau kan misalnya ini ya, contoh ini E dengan A dipisah kan? Kan dua vokal itu dipisah. Maupun vokal yang sama tetap dipisah. Ya, contohnya A dengan I dipisah. Nah, ini kan nggak ada. Tinggal hitung aja berapa vokal. Satu, dua, tiga, empat. Walaupun vokalnya sama ya dipisah. Iya, kayak contohnya nih, ada dua vokal kan? Misalnya nih, E dengan A kan, dua vokal kan? Nah, ini dipisah. Yang sama juga sama gitu, dipisah. Oke ya, saya kira cukup tentang suku kata ini. eh, Kalian bisa paham. Jadi kesimpulannya suku kata itu lihat vokalnya yang penting. Kalau vokalnya ada lima ya suku katanya lima. Ya, gitu. Oke, ya ini ada. Oke, coba kita ke ini ya. Yohanes 3 ayat 16 ya. Nah, ini saya tugas kalian tuh baca ya dan nulis. Terus apa lagi? Transliterasi ya. Transliterasi, nulis dan baca. Lalu sebenarnya tugasnya di ini ya, kenalin apa? eh, Kenalin itunya ya, tanda-tanda baca yang ada di situ bukan? Iya, diftongnya yang mana ya, dan eh, ya cara bacanya ya. Iya, itu di nggak salah di buku ini ya. Oke, nanti sebelum kita lanjut, kita coba belajar baca lagi supaya lancar ya. Oke, sekarang Yohanes 3:16. Nah, kan di situ ada banyak tuh tanda-tanda baca, diftongnya ataupun tanda aksennya, ya, reading marknya, ya kan? Nah, coba baca sekarang. Nah, udah ada breathing mark, bacanya H ya kan? Jadi dibaca apa? Nah, itu ada diftong, bacanya U ya kan? Coba kutos. Ah, coba satu kelompoknya. Nggak pusing. Yang ini dulu. Yang siapa? Yang enggak 18 lah. 16 dong. Ayo.
Napolitan. Terus besar. Allah. Harus sambung semua dong. Tapi jangan lihat transliterasinya. Nah. Pas. Napolitai. Iya, oke lah ya. Untuk awal, nggak apa-apa. Satu-satu kata dibaca asal tepat gitu. Nah, nanti kalau udah lancar, baru bisa sambung gitu. Oke, good. Ini kelompok nih. Sekarang ini. 1, 2, 3. Utos. 16. Hah? Teon Sontolo yo. Sontolo yo. Ton Kosmon. Nah, jadi bacanya gitu. Ton Kosmon. Nah, jangan on Kosmon. Ton Kosmon. Nah, sambung begitu ya. Terus Oste. Is. Ionion. Ya. Zoen Ionion. Oke, kelompok ini. Yang lainnya diam. Ya, ala Eke, Soen, yo, Ioni. Ya. Oke, nih kelompok baju merah. Salah. Bacanya apa? Harus teliti. Tanda-tanda itu jangan sampai kelewat. Ya, terus. Oke lah. Good. Nih, kelompok Ridwan. Pelan aja bacanya. Nah, cepat-cepat kalau salah untuk apa? Ya, oke, good. Sekarang ayat 17. Nih, balik lagi ke kelompok nih, Marice. 1, 2, 3. Apestelen.
Terus, kalau ini Lala, diam aja nih. Ayo, sekarang Lala. Baca. Shh. Yang lainnya diam. Ini nih. Kalau enggak ini, baca ini. Nah. Nih, gak usah lihat itu. Tuh. Misalnya apes, apes telen. Terus? Iya, wion. Diftong kan? Wion. Jadi bacanya wion. Iya. Nah, iya. On. Iya, terus? Ya, di auto ya. Good. Nih, kelompok ini, Jufri. Terus? Di auto. Iya. Oke, nih kelompok ini. Iya. Final sote o kosmo. O kosmos di auto. Jadi kayak ada frase-frasenya gitu ya. Nih, belakang. Jadi sama. Rine, sote. Iya. Nih, Indra, ayo. Oh, 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 oh. Wah. Oke, coba ulangi. Ugar dari awal. Diulangi lagi. Iya, main-mainin. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Ugar. Salah. Oh, kalian lompat ya? Hah? Ini korupsi nih. Apestelen. Ini aja, ini lihat. Yang di stabilo itu.
Susah sekali Pak. Iya. Dari Bapak. Coba baca sendiri. Apa lihat buku? Udah. Selen. Oh. Eos. Ron. Rion. Ais. Don. Cosmos. Osmon. Osmon. Don. Cosmos. R. Bahasa lidah ya kalian. Oke, ayat 18. Nih, kelompok ini lagi. Ayo. Oh, istiwan sampai 18 kan? Ya. They want. Onoma. Iya. Oke, nih. Kelompok nih. Tu monogenus. Iya. Jangan tu. Ya, karena diftom itu. Nih, kelompok Firda. Nih, kelompok nih. Yang sama. Oh, it's the not a to green small ED. Oti me. Pepis tilken. Wiu. Teu. Tu teu. Kalian ini kalah sama anak-anak pesantren itu. Iya, mereka kecil-kecil udah bisa bahasa Arab. Oke, ini kelompok Oktober. Oh. Iya, monogenus. Wiu, tu, teu. Ya, oke ya, dilancarin lagi bacanya. Nanti waktu latihan-latihan ya
belajar baca walaupun nggak ditugasin gitu supaya lancar karena ya ini kayak kita belajar dari alfabet soalnya dari dasar. Jadi wajar kalau kalian masih salah-salah baca, tapi kalau latihan terus ya pasti bisa ya. Nah, sekarang kita mau masuk materi intinya. Kita udah belajar banyak ya. Oke, sekarang kita pakai buku ini. Coba buka. Nah, ini chapter 2. Ya. Nah, kita sekarang mau belajar ke sintaksnya sekarang. Atau kita mau belajar kata benda. Ya. Eh, nah, oke, tapi sebelum ke situ, eh, nah waktu kita misalnya membuat sebuah kalimat, ya, katakanlah eh, apa ya, kita bisa bikin kalimat Yesus mengajar murid. Yesus mengajar murid-muridnya. Ya, Yesus mengajar murid-muridnya. Kalau kita lihat secara sintaks, ya, Yesus ini subjek. Lalu ada predikat. Jadi sebuah kalimat itu ya klausa bagi dua, subjek, predikat. Subjeknya apa? Yesus. Predikatnya mengajar murid-muridnya. Ini Yesus mengajar. Ini predikat ya, P. Baru murid-muridnya. Nah, Yesus di sini subjek, berarti ini kata benda kan Yesusnya. Yang mana yang kata benda? Murid-muridnya. Nah, ini kata benda. Nah, ini juga. Nah, sedangkan mengajar ini kata apa? Kerja. Verb. Kata Inggrisnya. Ini noun. And. Nah, kata benda itu untuk subjek dan murid-muridnya. Ini untuk objek lebih tepatnya. Ini predikatnya, ini objeknya, ini subjek. Jadi subjek, predikat, objek. Ya, ya subjek, predikat, objek. Nah, itu paling dasar kamu pahami. Ya, ada satu buku yang saya sudah kasih ya. Coba kita buka juga. Ini kan punya ya. Nggak ada. Oke, nanti saya kasih ya. Eh,
Jadi sebelum saya masuk ke ini kita udah mulai masuk ke intinya ya. Kalau yang tadi itu masih pemanasan itu ya. Kayak kalian mau tracking kan ada pemanasannya kan. Alfabet itu pemanasan. Sekarang mulai jalan ini ya. Oke, ini saya bagi, kalian bisa buka. Saya lupa ya, ini belum ya. Nanti kalau udah masuk ke isinya kita kembali ke buku tadi. Tapi ini dulu. Saya pakai buku ini aja lebih lengkap. Em, Oke, nanti kita kembali ke sini ya. Tapi kita lihat ini dulu. Udah terima? Ini di grup ada yang bisa buka WA-nya? Ya, kalau nanti bisa dibagi. Nah, sekarang kita mau belajar tentang sintaks. Tadi saya udah kasih satu contoh kalimat, Yesus mengajar murid-muridnya. Nah, terus di situ kalian mengenal ada subjek, ada predikat. Ya, jadi subjek predikat itu bagian dari kalimat, ya, bagian dari sintaks. Sintaks itu apa? Sintaks itu ilmu tentang kalimat. Kenapa kita belajar kalimat? Karena semua ayat-ayat firman Tuhan itu adalah bentuknya kali atau sintaks. Nah, ilmu yang pelajari kalimat itu namanya apa? Nah, ini sintaks namanya. Ini tulisannya. Ya. Jadi kita langsung lompat ke ini, sintaks. Kalau writing systemnya tadi, nih, nah ya, kita udah pelajari nih kemarin. Nah, tuh, syllable, suku kata, ya, tanda-tanda baca, breathing, aksen, ini juga ada di buku ini. Oke, yang tadi saya bilang untuk pemanasannya. Terus morfologinya kita memang skip, kita nggak belajar. Ya, morfologi itu struktur katanya. Jadi kita cuma belajar suku kata. Tapi ada namanya lebih dalam lagi struktur kata. Ya, nanti dalam bahasa Yunani itu katanya bisa diturunin. Misalnya nih, eh, contohnya, nah ini diturunin kayak gini atau di box itu lebih jelas ya. Ini morfologi. Tapi nanti kita tetap singgung sedikit-sedikit ya, nggak perlu dihafal tapi tahu. Nah ini misalnya kata logos diturunin jadi ada logos, logu, logu, logo, 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 logon, loge. Turunannya banyak. Yang membedakan nanti belakangnya ini. Nah, ini namanya morfologi. Ya, kayak gini ini turunannya ini. Nah, misalnya contohnya kayak tadi yang saya kasih tahu nih, turunannya ini ya. Atau yang lain misalnya nih, nih, misalnya kata antropos.
Ada antropo, antropo, antropon. Oke. Nah, itu turunannya. Di bahasa Indonesia nggak ada memang. Tapi di bahasa Yunani itu ada. Nah, morfologinya unik gitu. Ya. Itu morfologi. Jadi kamu harus tahu turunan-turunan katanya nanti sambil jalan nanti kayak gini. Jadi kalau dia nominatif, genitif berarti akusatif, turunannya akhirnya o, tu, to, ton, nah, dan sebagainya. Nih. Eklesia, 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 eklesian. Ecclesiae, ecclesion, ecclesiais, ecclesiais, ecclesias, ecclesias. Itu. Glosa, 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 glose, glose, glosan, glosai, gloson, glosais, glosas. Ya, turunannya banyak. Nah, ini namanya kita belajar apa? Morfologi, struktur kata. Nah, nanti waktu kita udah belajar kata benda nih, kita singgung sedikit-sedikit. Ya, tapi kita nggak khusus. Kalau di luar negeri itu, kalian nggak akan belajar sintak kalau belum lulus morfologi ini. Jadi morfologi itu udah 1 semester. Nah, nanti Yunani 2 baru belajar sintak. Ya. Nah, di sini saya nggak fokus ke morfologi karena ada Bible Works. Jadi begitu kamu nanti pakai Bible Works, PISTUN, ya kan? Nah, PISTUN, nah di sini sintaknya nih. Morfologinya ini. Oh, misalnya kata auton, kata apa ya, theos. Nih, noun, genitif, maskulin, singular dari kata theos. Theos jadi berubah kan? Ya kan? Kata dasarnya theos. Tapi karena dia genitif jadi Kok bisa berubah jadi dari os jadi ou? Nah, itu namanya morfologi. Perubahannya kayak gini. Antropos jadi antropu. Nah, ini kan. Os jadi kalau jadi genitif. Nah, nanti waktu kita belajar genitif, kita singgung. Cuma di morfologi ini, di Bible sudah tersedia. Nih, dia udah kasih tahu. Ya. Nah, sehingga kita nggak perlu hafal pakai Bible. Tapi yang paling penting adalah istilah-istilahnya kamu ngerti. Misalnya nih, noun, kata benda ya. Tadi kita udah singgung tuh. Terus genitif. Ngerti nggak apa itu genitif? Oh, kan? Nah, ini yang mau kita pelajari. Di sintaks. Sintaks genitif. Tapi kalau morfologi, katanya yang kamu lihat. OU jadi OS jadi OU. Nah, itu morfologi. Tapi kalau sintaks, kamu akan pelajari fungsinya. Misalnya di genitif. Apa fungsinya di dalam kalimat itu? Nah, nanti kamu di webbox klik kanan. Coba semua klik kanan. Di situ ada open anti diagram kan? Kata Yunaninya diklik aja di kanan. Pilih salah satu. Oke. Nah, terus pilih anti diagram. Buka. Ada kan? Nah, tuh. Misalnya yang tadi kalian baca nih. Yohanes 3 ayat 18. Sudah buka? Diagramnya udah? Yang belum mana? Belum. Sama
pilih aja Yunaninya itu klik kanan, anti diagram. Nah, udah kan? Oke, maka kebuka sendiri. Enggak kebuka. Boxnya biasanya langsung kebuka. Anti diagram, oh sorry, anti diagram. Udah ya? Ah, banting aja. Ini. Dah? Nah, sekarang kamu lihat ini ya. Jadi kita ini ingat ya, ini bukan pemanasan lagi. Ini kita udah jalan nih. Tadi pemanasan ya kali masih bisa main-main lah. Ya. Nah, kali ini serius. Nah, sekarang udah lihat kayak gini. Ini namanya sintaks. Apa? Sintaks itu apa? Ya, ilmu tentang kalimat. Kalimatnya ini, misalnya Yohanes 3:18 atau Yohanes 3:16 ini. Nah, ini kalimatnya kayak gini nih. Kalau disusun kayak gini. Ini Yesus mengajar muridnya, saya pakai apa kan? Ini kan. Nah, ini kita bukan hanya pelajari kata-katanya, tapi kalimat susunannya. Nah, susunan itu namanya sintaks. Semester ini nanti sampai Yunani 2, kamu belajar ini. Sehingga nanti selesai Yunani, kamu bisa baca ini. Oh, ini ini. Paham ini, paham kalimatnya. Kenapa sintaks atau kalimat? Ya karena semua ayat Kejadian sampai Wahyu ini semua bentuknya bisa dibuat lagi. Semuanya ilmu Nah, kalau kamu kuasai ilmu sintaksnya, ya berarti nanti kamu bisa memahami isinya. Oke? Nah, nanti waktu kamu belajar eksegesis, kamu nggak hanya memahami ininya, ini nanti lebih dalam lagi makna rohaninya. Jadi di balik huruf ini itu ada roh, ada jiwanya. Kamu cari lagi. Itu nanti di eksegesis setelah Yunani 2. Nanti setelah eksegesis kamu udah pintar, udah bisa, kamu baru milih khotbah. Tapi hobinya kamu udah pelajari dulu semester ini cara khotbahnya kan. Isinya Yunani dan Excel. Nah, ini belajar Yunaninya dulu, baru belajar eksegesis. Nah, belajar eksegesis kamu nanti udah dapat, sering saya ngomong itu di chat, kamu dapat spiritual meaning. Nah, gimana dapat spiritual meaningnya? Ya dasarnya dari sini, dari teks ini, nggak boleh lari. Tapi gimana kamu ngerti teksnya itu, ayatnya? Ya pakai sin. Gimana kamu ngerti sintaks? Ya belajar Yunaninya. Nah, belajar kayak gini. Jadi udah kebayang ya. Kamu belajar Yunani, bisa baca, bisa nulis, itu nggak cukup. Tapi kamu juga bisa sintaksnya. Artinya kamu ngerti kalimat-kalimatnya. Nah, kok disusun kayak gini. Atas, ada yang di bawah, ada yang kenapa kok susunannya begini? Itu semua ada ilmunya. Ya, spare part motor ya.
Bannya kamu pasangnya di sini, businya kamu pasangnya di mana, rantainya kamu pasang di mana, kan nggak boleh sembarangan. Misalnya businya, kamu bukan pasang di mesinnya, kamu taruh di dalam tangki. Salah kan? Sama kalimat ini, kata-kata ini tuh ada tempat yang nggak boleh sembarangan ditaruh. Ya, tertib. Saya bilang barang-barang kalian aja kan nggak boleh sembarangan ditaruh kan. Misalnya kolormu, kamu gantung di depan. Nah, ya, celanamu, ya, ada tempat ya semua. Laptopmu kamu simpan, nggak mungkin kamu taruh di tengah-tengah hujan. Jadi semua tertib. Sandalmu kamu nggak mungkin taruh di ranjang, taruh di tempatnya. Sama kalimat itu juga begitu. Kata-kata ini tersusun rapi kan? Oh, taruh di atas di sini. Oke, kosmon di sini. Jangan kamu balik. Nah, jadi ada tempatnya. Nah, ini sekarang inilah kita mau belajar. Oke, nah sini kita mau belajar nanti. Kamu ngerti, kamu bisa baca ini. Kenapa? Misalnya autos itu dibawa Ega Pesen. Hina itu dibawa Edoken. Osmon itu ditaruh setelah Ega Pesen. Ya kan? Nah, kalau udah disusun dengan sintaks begini, kamu lihat yang aslinya, coba 16 ya. Kalau waktu nulis itu boleh acak-acakan, ya kan? Yang pertama kalau ditulis utos dulu kan, baru gar kan, baru egapesen kan, baru hoteos kan. Nah kalau kamu lihat di diagramnya, gar dulu baru hote, nah, kok beda Pak? Nah karena di Yunani itu setiap katanya itu sudah, nih misalnya theos itu sudah di part ini nominatif maskulin singular. Nah dia sudah dipatok. Hoteos itu maskulin singular nominatif. Sama Yohanes ditaruh di mana? Bukan di depan kan? Ditaruh di setelah apa? Setelah EGP, EGP kan? Baru hoteos kan? Nah, dalam tulisan itu nggak apa-apa. Tapi waktu kita belajar ini, kita mau tertibkan. Jadi sintaks. Kalian datang berantakan. Nggak apa-apa berantakan. Tapi kalau udah masuk sekolah ini, pasti rapi, tertib. Gitu. Ya, waktu Yohanes tulis, nggak apa-apa, ini benar. Orang Yunani ngerti. Karena bahasa mereka sudah ditentukan. Theos itu pasti nominatif. Dia taruh di tengah juga nggak masalah. Kan dia tuh, dia ditaruh di awal kan, benar nggak? Tapi kalau di sintaknya di awal, nih, kok malah di awal. Nah ini ada penjelasannya. Nah, theos itu nominatif. Nih, masuk. Kita mulai belajar nominatif. Jadi setiap nominatif nanti kamu taruh di subjek, di awal. Walaupun dalam tulisannya
Dia bisa di tengah ataupun di akhir. Tapi waktu kamu buat sintaksnya nanti, taruh di depan. Nah, subjek. Yesus mengajar murid-muridnya. Yesus taruh di mana? Depan. Tapi saya mau taruh di belakang. Jadi lain kan? Murid-murid mengajar Yesus. Beda nggak artinya? Beda. Tapi kalau di dalam Yunani, nggak masalah. Yesusnya taruh di belakang, murid-muridnya di depan. Tetap artinya apa? Yesus mengajar murid, nggak masalah. Kenapa kok bisa gitu, Pak? Karena di dalam Yunani, kata Yesus, kata Theos, dan sebagainya, itu sudah ditetapkan. Nah, tetapkannya ini dengan posisif. Oh, ini nominatif. Jadi, urutannya mau di belakang, mau di tengah, di akhir, itu nggak ada masalah. Tapi waktu kita bikin sintaksnya, kita harus urutkan lagi. Tahu nggak? Susun lagi. Jadi teratur. Contohnya kayak kamu loh. Dulunya berantakan. Sekarang tertib. Nah, waktu Yohanes nulis, berantakan nih. Tapi kita susun dalam sintaksnya. Nah, jadi kita harus belajar sintaksnya supaya kamu bisa baca ini dan ngerti. Oh, ngerti. Kenapa ini taruh di atas? Nah, ini nominatif. Nah, sekarang dapat teorinya kan. Kalau nominatif, semua taruh sini. Subjek dulu soalnya. Baru predicate. Baru objek. Nah, sekarang kita mau belajar. Subjek, predicate, objek. Ini ada 5. Ini baru 3 saya kasih tahu. Ada 2 lagi kuncinya. 1, subjek. Ini pasti namanya nominatif. Nah, nanti kamu belajar. Nominatif itu apa? Case. Ingat, ini bukan pemanasan lagi. Ini udah berlari nih kita. Terus nanti ada predicate. Predicate itu selalu kata kerja. Nominatif itu selalu noun. Nah, maka kamu klik Theos ini. N-O-U-N, noun. Kata benar. Nah, kamu harus ngerti istilah-istilah ini ya. Noun dihafal. Itu artinya apa? Jangan nggak tahu. Noun itu apa ya? Noun itu nus kamu pikir. Oh, atau itu sejenis pisang misalnya. Repot. Noun itu kata benda. Oh, kata benda itu kelompoknya nanti di subjek. Terus case yang pasti nominatif. Kamu lihat tuh. Setelah noun apa? Jadi kalau dia noun nominatif, pasti taruh di subjek itu pasti di pojok di awal. Walaupun nanti dalam penulisannya dia bisa ditaruh di mau di belakang, mau di awal, mau di tengah, suka-suka penulis. Nah, kenapa kok Yohanes taruhnya di sini? Kok nggak di awal? Dia predikat dulu, baru subjek kan? Nah, itu ada maksudnya. Maksudnya dia mau menekankan kata kerjanya, bukan teosnya. Nah, itu ada ceritanya lagi. Ya, tapi gitu orang berbahasa Yunani itu gitu. Jadi dia kalau di bahasa Indonesia kan nggak bisa kan? Misalnya nih kamu tulis mau gaya Yunani, terus kamu mau ngomong Yesus mengajar murid-muridnya, kamu geser nih, Yesusnya jadi objek. Akhirnya orang ngertinya salah kan? Apa itu? Yesus mengajar muridnya, kamu tukar murid-muridnya mengajari singgung gitu. Iya, kamu lah yang sesat. Oke? Tapi itu bahasa kita. Kalau bahasa Yunani bisa. Kenapa? Nah, setiap kata itu sudah punya
Sintaksnya yang mana? Yang saya maksud sintaks ya ini. Kamu klik. Coba semua klik Theos. Muncul nggak nih? Nah, ini namanya parsing. Parsing. P-A-R-S-I-N-G. Kalau saya suruh parsing, berarti kamu lihat sintaksnya. Ini, klik aja di by box, nanti Theos di parsing. Nah, kamu harus sebut lengkap. Nominatif, maskulin, singular. Namanya nggak usah. Terus dari kata Theo yang artinya aturan. Jadi lengkap. Jadi parsing itu kamu tulis lengkap, sintaksnya tulis lengkap. Oke, jadi kenapa kok bisa bolak-balik ya di Yunani itu? Karena setiap kata sudah punya sintaks. Sintaksnya apa Pak sih? Sintaks itu barang apa? Ini sintaksnya namanya. Waktu kamu uraikan itu namanya parsing. Nah, kalau saya suruh parsing berarti kamu sebutkan noun, nominatif, maskulin, singular. Nah, kata benda itu berarti punya ciri-ciri. Noun itu berarti punya, nanti kamu belajar case. Case itu artinya kasus. Nah, kata benda itu selalu cari masalah, cari kasus ya. Lalu ada namanya maskulin. Maskulin itu apa? Iya, iya pria. Gender. Jadi ada case dan jenis kelaminnya. Jenis kelaminnya ada laki-laki, bukan bencong. Kamu tuh ditanya jenis kelamin yang ngomongnya beda. Awak nih Ridwan. Itulah manusia penuh dosa nih. Laki-laki, perempuan, dan satu lagi netral nanti. Netral. Jadi ada maskulin itu pria, laki-laki, feminim, perempuan, dan netral. 3. Ingat. Lalu ada, coba kamu passing Theos lagi. Singular. Nah, singular itu artinya tunggal. Berarti kalau ada tunggal, itu masalah number. Apa? Number, jumlah. Jadi ada jumlahnya, satu atau banyak. Jadi kalau banyak namanya apa? Plural. Kalau satu, tunggal. Singular. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Jamak atau lebih dari satu. 2, 3, dan seterusnya itu namanya ada plural. Kalau satu, singular. Jadi sintaks kata benda itu berarti ada sus, case, gender, dan number. Oke, nah nanti kamu lihat, nanti kembali ini. Ada subjek, lalu ada predicate. Ini cirinya verb. Nah, misalnya ini. Verb kan? Benar kan? Ya, berapa? Egapesen, ini bacanya. Egapesen itu artinya mengasihi. Ya. Tapi ini udah bukan kata benda. Tapi apa di sini? Ya. Tapi kalau saya suruh parsing, jangan cuma bilang dikatakan saja. Lengkap. Indikatif. Nih. Ya kan? Auris. Aktif. Pesan simple. Dari kata agama artinya love. Sampai lengkap. Nah, jadi by box itu gunanya ini salah satu menolong kita nih untuk ngerti sintaksnya, ciri-cirinya. Oh ini kerja, indikatif, present, auris, aktif, pesan singular. Dari kata agapau artinya
love, to love, mengasihi. Nah, ini namanya parsing. Oke, nah terus ini predikat. Yang kedua ya, predikat. Yang ketiga, postmon, ya kan? Nah, kamu parsing. Balik ke noun nih. Dia bukan kata kerja lagi kan? Noun, terus apa lagi itu? Akusatif. Bacanya apa? Yang dibacain akusatif. Coba ngomong. Akustik ya. Akustik itu musik ya. Oke, akusatif kan. Terus kembali ada gender, maskulin, plural. Dari kata kosmos. Kosmos artinya apa? Dia. Ya kan? Nah, itu namanya parsing. Kamu kasih lengkap. Kasih datanya lengkap. Selalu ada itu 3, gender, case number. Terus dari kata apa, artinya apa. Jadi 5. Itu parsing. Nah, sekarang kamu lihat. Ini subjek, ini predikat. Biasanya ketika kita sebut apa ini? Allah mengasihi dunia. Dunia itu sebagai objek. Ini noun juga. Oke. Nah, sekarang saya 3:17. Ini kan sama ya. Allah mengutus anaknya ke dunia. Saya tulis itu ya. Hapus mana? Nih, tadi yang kalian tulis itu. Yohanes 3:17. Allah, Theos, ada penghapus lagi ya? Spidol. Allah mengasihi, bukan ya, mengutus ya. Mengutus. Apa? Anaknya ke dalam dunia. Dalam dunia. Ke dunia, gitu ya. Atau ke dalam dunia. Kalimatnya agak panjang dikit. Tadi Yesus mengajar murid-muridnya udah bisa ya. Atau Allah mengasihi dunia. Subjek, predikat, objek. Kan pelajaran dasar ini. Itu udah pernah kan di bahasa Indonesia. Subjek, predikat, objek. Sekarang saya agak panjang dikit. Misalnya di kalimatnya. Allah mengutus anaknya ke dunia. Allah itu apa? Subjek. Pasti subjek, pasti noun nominatif enggak? Coba kamu klik enggak percaya. Theos di situ. Noun nominatif enggak? Nah, kan udah ditentukan ya. Udah, kamu tinggal masukin depan. Tapi kalau ditulisannya gimana? 17. Tuh. Theosnya di depan enggak? Enggak kan? Enggak apa-apa. Orang Yunani bacanya pasti ngerti. Dia pasti akan ngerti yang ini. Dalam pikiran mereka ini. Tapi waktu ditulis seperti urutannya ya, urutannya nggak seperti ini kan, nggak masalah. Ya. Paham maksud saya? Kenapa? Karena setiap kata itu sudah ada sin. Nah, inilah yang kalian harus kuasai. Oh, ini nominatif itu maksudnya apa? Jadi subjek maksudnya apa? Jadi predikat maksudnya apa?
Jadi objek maksudnya apa? Tadi kan ada namanya akusatif, ya kan? Terus tadi ada istilah apa lagi yang predikat? Indikatif, aorist, ya kan? Nah, itu apa? Nanti pelajari semua. Memang nanti di Yunani 2 kita akan fokus ke predikatnya. Nah, apa? Verbnya, kata kerjanya, verbanya. Yunani 2. Yunani 1 kita akan fokus ke kata benda, nounnya, subjek, objeknya gitu. Nah, nanti ada 2 lagi. Jadi di Yunani 1 nanti kita fokus 4. Yunani 2 kata kerjanya. Bisa bayangin nggak ada? Ya. Oke, sekarang coba kamu klik theos. Muncul kan? Noun nominatif kan? Pasti ditaruh di subjek. Kenapa? Karena dia nominatif. Itu. Coba sekarang lagi ini mengasihi, mengutus. Kita kerja kan? Nah, taruhnya di predik. Karena dia kata sekarang beyond. Di objek. Karena dia apa? Subjek. Walaupun sama-sama noun, tapi case-nya beda. Satu nominatif, satu aku bisa. Nah, ini satu subjek, satu objek. Maka ditaruh di sini. Ini kalau ditukar di lain artinya Allah mengutus anaknya. Kalau ditukar anak mengutus Allah, jadi beda kan? Jadi salah. Jadi kita nggak boleh dalam sintaks itu kita nggak boleh salah taruh. Harus sesuai urutannya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita gini. Kalau di sini Allah, kamu pasti tahu ini mengutus predikat. Anaknya objek. Jadi tiga minimal harus tahu. Tapi ada yang keempat. Ini ke dunia ini apa? Keterangan tempat. Betul. Nah, inilah nanti yang kita sebut sebagai modifier. Apa? Modifier. Oke, nah sekarang kita kembali ke buku ini. Yang sintak ini. Nah, jadi pertama ada namanya subjek. Yang kedua, predikat. Yang ketiga, cek. Nah, nanti yang keempat kita sebut sebagai, sorry tadi itu bukan modifier ya, tapi adverbial. Ya, salah. Yang keempat apa namanya? Adverbial. Jadi ke dunia itu bukan subjek, bukan predikat, bukan objek, tapi apa? Istilah-istilah ini nanti kamu akan ketemu terus tuh. Mesti diingat nih di otak. Ya. Kamu boleh lupa nama orang tuamu. Tapi jangan lupa ini. Hah? Balik. Enggak lah, dua-duanya penting. Dia bilang boleh lupa nama orang tua, nggak boleh lupa dia. Anak Tuhan. Adverbial namanya. Oke, sekarang kita lihat ya.
Subjek itu maksudnya, ya, subjek itu maksudnya pelakunya. Atau yang melakukan tindakannya, di agentnya. Jadi misalnya contoh tadi, Yesus mengajar murid-muridnya. Siapa pelaku dari mengajar? Nah, jadi pelaku dari predikat itu namanya subjek. Yang melakukan tindakannya itu namanya subjek. Tindakannya predikat, pelakunya subjek. Nah, itu dia. Simpelnya seperti itu aja. Predikat itu apa? Tindakan yang dilakukan oleh subjek. Subjeknya Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Saya mengajar ya. Nah, berarti predikatnya menceritakan atau menjelaskan apa yang dilakukan oleh subjek. Paham nggak? Oke, ya itu namanya predikat. Kalau objek, iya targetnya. Target dari tindakan yang dilakukan. Misalnya Yesus mengajar. Targetnya siapa? Nah, objek. Murid-murid itu jadi objek. Jadi objek itu apa? Target dari tindakan atau target dari predikat. Nah, misalnya tadi ini. Allah mengutus anaknya. Yang objek mana? Yang objek anaknya. Itu yang menjadi target dari nah, ya. Pelaku yang mengutus siapa? Makanya jadi apa yang dilakukan oleh subjek? Nah, itu disebut predikat. Ya, jadi subjek, predikat, objek, SPO itu udah mesti nempel ya. Oke, ini saya kira kalian udah dulu pernah belajar, mengulangi. Nah, yang keempat namanya adverbial. Adverbial berarti maksudnya gimana? Dia memberikan informasi atau keterangan tadi. Tidak ada yang bilang keterangan tempat. Nah, itu benar. Dia memberikan informasi atau keterangan terhadap apa? Predikat, benar. Misalnya nih, Allah mengutus anaknya ke dunia. Ke dunia itu menjelaskan Allahnya mengutus atau anaknya. Kalau predikat berarti yang mana? Mengutus. Jadi adverbial itu, ini saya singkat aja ya. Tulisannya itu tadi. Kelihatan nggak? Saya singkat ADV aja. Adverbial itu artinya kata keterangan. Kalau disebut adverbial atau kata keterangan pasti menjelaskan predikat atau kata itu harus diingat kok. Namamu boleh lupa, tapi adverbial jangan. Ya. Boleh lupain. Ya. Tapi yang ini nggak boleh lupa. Karena ini akan ketemu dengan istilah ini terus ini. Sampai kamu belajar Yunani 2 nanti. Ya. Ya apa? Oh, seru. Ya, artinya memberikan keterangan atau informasi kepada predikat. Pertanyaannya, keterangan apa? Nah, ada tempat. Kayak tadi, ke dunia itu berarti apa? Tempat. Saya tambah lagi.
Waktu. Jadi intinya sekarang itu adverbial. Paham nggak? Nah, berarti nanti kamu susun di sini. Coba lihat kembali by box yang sintaks tadi. Nah, Allah mengutus anaknya ke dunia. Ke dunianya ditaruh di mana? Di bawah Theos, Restellet, atau Suyon? Pes? Restellet kan? Predikatnya kan? Karena apa? Karena dia adverbial. Pasti dia menjelaskan kerja atau predikat. Ingat, adverbial itu selalu menjelaskan kata kerja atau predikat. Itu harus diingat. Nama temanmu kamu lupa boleh. Ya. Tapi ini nggak boleh. Lihat. Makanya kenapa kok Pak Kosmos ke dunia kok taruhnya di bawah ya? Kok nggak tahu sini aja? Atau di sini atau di bawah sini? Yang menjelaskan. Iya, karena Eston Kosmos itu dia sudah punya sintaksnya sendiri. Sintaksnya apa fungsinya? Adverbial. Adverbial berarti dia harus taruh di bawah kata kerja. Kata kerjanya ini kan predikat kan? Nah, di sini. Ya. Nah, itu yang keempat. Namanya apa? Adverbial. Coba Kosmon. Kamu klik lagi di sini. Parsing. Noun, akusatif, maskulin, singular, ya kan? Nah, akusatif lagi kan? Nah, berarti nanti kamu lihat ya, akusatif itu bisa di wilayah objek. Tapi ada yang keempat, bisa di wilayah apa? Ya. Ingat, ini kita udah pelajari 4. Subjek, predikat, objek, adverbial. Adverbial itu apa? Menjelaskan atau menerangi kerja. Oh, ready? Oke. Sekarang misalnya nih, contoh lain. Kadang buat contohnya yang nih 3:16 ya. Di situ ada nih, di situ ada Yohanes 3:16. Saya kira kalian familiar udah. Ada kata ini, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ada kan? Allah mengasihi dunia sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, Yunani yang ini. Hoste, ini edoken, ini kata kerja lagi kan? Di sini Allah mengaruniakan, artinya maksudnya Allah memberi. Memberi apa? Anak. Anaknya berarti objek kan? Edoken, ready? Yang X di sini sub. Nah, lihat objek anaknya kan? Tapi di bawah anaknya ada kata apa? Monoge, artinya tung. Nah, anaknya yang tung. Nah, kamu lihat kata tunggal di sini itu apa? Benar. Kata sifat. Tadi kata kosmon itu noun. Tapi nounnya bisa sebagai adverbi.
Tapi misalnya nih, anak, di bawah anak ada apa? Monogene. Artinya tuh, itu lihat parsing. Sifat, adjektif, akusatif, terus apa lagi? Maskulin, singular, dari kata monogenes, artinya only, begotten, tunggal, satu-satunya. Ya, itu parsing namanya. Tapi kamu lihat, ini adjektif, dia menjelaskan apa? Kata sifat kan? Adjektif itu artinya apa? Kata sifat itu artinya, nah, yang kelima ini saya kasih tahu. Banyak modifier. Nah, ini tulisannya ini. Di sini, di buku ini. Apa namanya? Nih. Atau istilahnya attributive modifier. Nah, apa itu kata sifat? Tadi kan ada adverb ya, kata keterangan kan. Kalau kata sifat adjective. Nih tulisannya. Adjective fungsinya tadi kalau adverb dia menjelaskan kata kerja, kalau adjective menjelaskan tadi kan ada anaknya tunggal. Anaknya itu kata apa? Anak itu kata apa? Benda. Maka adjective itu menjelaskan apa? Kata benda. Itu bedanya. Satu menjelaskan kata kerja, itu adverbial. Kalau adjektif kata sifat menjelaskan kata benda. Contoh lain misalnya, gadis cantik. Yang mana kata benda? Gadis. Cantik ini kata apa? Sifat. Apa fungsi cantik di sini? Menjelaskan tiga D. Jadi cantiknya taruh di bawah. Berarti cantik ini namanya apa? Adjektif. Atau modi? Itu dong yang ya. Si nyambung lah baru enak. Masa ngomong sama orang nggak nyambung kan stres kan? Oh, kalian nggak nyambung-nyambung nih. Aduh. Hmm? Oke ya. Nggak nyambung itu ada beberapa sebab. Jadi cantik. Cantik modifier. Karena dia menjelaskan kata bentuk lain. Misalnya si kosong. Gosong. Nasi gosong. Kata bendanya mana? Gosong kata si. Kalau disusun sintaksnya jadi gimana? Jadi itu tadi. Nih. Nah, kamu mulai belajar sintaks nih. Nah, ini nasi, terus tarik garis gosong. Nah, kayak gini. Ini gosong. Jangan terbalik, gosong nasi. Ya, itu nggak nyambung namanya. Nasi gosong. Ya, kamu itu gosong. Ya, ingat nasi gosong. Oh, ini kata sifat. Menjelaskan kata bentuk atau modifa. Nah, sekarang berarti udah berapa ini? 5. Subjek 6. Ini nggak nyambung ini. Subjek. Ini harus dikuasai 5 ini dulu. Pahamin dulu. Kalau enggak, nggak bisa lanjut kita. Nah, ini dasarnya.
Ya. Nah, kalian kan ini kelompok. Yang ngerti kasih tahu, yang masih belum. Ya. Yang kalau semua nggak ngerti, Pak, tanya kelompok lain. Kalau kelompok lainnya belum ngerti, tanya siapa? Perhatikannya nggak ngerti? Hah? Tuhan dulu. Tanya nggak jawab. Misalnya, kalau maksudnya kalau kalian saling ngajarin, kamu juga jadinya jadi lebih ngerti. Ya, kamu membantu temanmu, menjelaskan ke temanmu, ya kamu sendiri juga nggak ngerti, dia jadi ngerti. Ya, jadi kalau nggak ngerti ya tanya ya, ke saya atau kelompok lain, ya. Kamu jangan tanya ke Pak Santos. Nanti dimarahin kamu. Apa nih kamu? Jadi ada 5, subjek, predicate, objek, adverbial, modifier. Sekali lagi, subjek itu berarti yang melakukan tindakan, yang melakukan si predicate. Predicate, apa yang dilakukan oleh si subjek. Objek itu targetnya dari predicate. Lalu ada namanya adverbial, berarti itu apa tadi? Ya, memberikan informasi atau keterangan terhadap atau kata kerja. Modifier. Iya, dia modifier itu dia menjelaskan kata bendanya, misalnya menjelaskan objeknya, ya kan? Misalnya tadi nih, Allah mengaruniakan anak. Tapi di bawahnya ada modifier. Oh, anaknya yang seperti apa? Tunggal. Anak tunggal. Jadi kalau disusun kan kayak gini. Nah, di bawahnya tunggal. Karena tunggal ini kata sifat. Jadi dia menjelaskan kata tunggal. Disebut Gak sulit kok. Asal paham ya, pelan-pelan ikuti pasti bisa. Oke, ini 5 hal yang kalian mesti pelajari. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak, kita break dulu ya. Jadi kita sambung lagi.